Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Hikmah, mahasiswa PPG Darjat Batch 1 2024 IAIN Ponorogo dengan nomor peserta PPG 731272000507 dengan nomor NIM PPG 2112300117. Hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIM di kelas 5 dengan tema Hidup Lapang dengan Berbagi materi zakat fitrah di SD Negeri 6 Ujung Baru, Kabupaten Sopeng. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang salih dan salihah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya sehingga pada hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, kita terlebih dahulu berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Istiadat kiamat salaman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Guru dan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni rahman. Arina ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih teman-teman, silakan duduk kembali di tempatnya. Anak-anakku sudah siap belajar? Sudah. Mana siapnya? Siapnya. Perhatikan posisi duduknya yang rapi. Kemudian siapkan alat tulis dan buku cetaknya di atas meja. Selanjutnya Ibu Guru akan mengecek kehadirannya anak-anakku. Apakah ada anak-anak Ibu yang tidak hadir pada hari ini? Tidak. Artinya hadir lengkap ya. Alhamdulillah. Anak-anakku, Ibu minta kalian berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku tak menunggumu. Patriot proklamasi, sedia berpegang untukmu. Pancasila dasar negara, karena adil, khusus,
nasionalismenya anak-anakku lebih terkukuh lagi. Baik anak-anakku, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang indahnya saling menghargai. Apa itu menghargai anak-anakku? Menghargai perbedaan perasaan dan keberadaan orang lain. Ya, hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu zakat fitrah. Adapun tujuan pembelajarannya, pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menjelaskan zakat fitrah dengan benar. 2. Mengidentifikasi ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar. Dan yang ketiga, menunjukkan perilaku dermawan sebagai mengimplementasikan zakat fitrah dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi zakat fitrah ini. Nah, anak-anakku, adapun kegiatan yang akan kita lakukan nantinya, itu anak-anakku akan mengamati dan menyimak tayangan video materi zakat fitrah. Selanjutnya diskusi, tanya jawab terkait video. Ibu guru akan membagi kalian ke dalam kelompok untuk mendiskusikan sebuah kasus dan selanjutnya mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Teknik penilaiannya itu penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan kelompok. Ibu akan bertanya kepada anak-anakku, pernahkah anak-anakku menyaksikan pembagian bahan pokok berupa uang atau beras pada bulan Ramadan? Aktivitas apakah itu namanya? Zakat, sedekah. Oke? Ya. Mengapa kita harus membayar zakat? Supaya terhindar dari dosa-dosa. Supaya terhindar dari dosa-dosa. Ada jawaban lain? Karena salah satu rukun iman. Salah satu rukun Islam. Untuk mensucikan diri. Untuk mensucikan diri. Kewajiban sebagai umat muslim. Kewajiban sebagai umat muslim, Zahra? Membantu orang yang membutuhkan. Membantu orang yang membutuhkan. Oke, selanjutnya bagaimana zakat fitrah itu dapat membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita? Ya, silakan Ananda Nere. Zakat fitrah dapat meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat solidaritas sosial. Oke, baik. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan anak-anakku asesmen awal dilakukan melalui quizzes ya. Silakan anak-anakku persiapkan handphone atau Chromebook-nya, join my quizzes. Setelah anak-anakku join my quizzes, silakan masukkan kode berikut 835713. Ya, Ibu akan mengklik start. Selanjutnya anak-anakku bisa mengerjakan soal-soalnya di quizzes. video yang ada di YouTube tentang zakat fitrah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kita akan belajar Fakul Fikih kelas 5 semester 1 tentang zakat fitrah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita sering mendengar tentang zakat fitrah dan kita sudah melakukan zakat fitrah. Nah, apa pengertian zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wujudnya adalah bahan pokok untuk menyucikan diri. Dan zakat fitrah ini dilaksanakan dari awal bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Apa ya tujuan dari zakat fitrah itu? Tujuan dari zakat fitrah yaitu nomor 1, membersihkan diri kita dari dosa, dan yang nomor 2 adalah membantu orang yang sangat membutuhkan. Anak-anak, apa yang bentuk zakat fitrah itu dan berapa besarnya zakat fitrah yang kita berikan? Nah, zakat fitrah ini dibayarkan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari. Kalau kita orang Indonesia, makanan pokok kita adalah beras. Dan setiap jiwa atau orang, besarnya zakat fitrah adalah 1 syak atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Fitrah adalah wajib atau fardu ain bagi setiap orang Islam. Dan hukum zakat fitrah ini terdapat dalam firman Allah surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Apabila kita melaksanakan zakat fitrah, ada syarat-syarat wajibnya. Apa ya syarat wajib zakat fitrah itu? Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, masih hidup ketika matahari terbenam pada akhir Ramadan atau telah lahir sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang ketiga, orang yang berada dalam tanggungannya seperti suami, menanggung istri dan anak-anak, ibu bapak serta orang yang berada di dalam rumahnya sebagai tanggung jawabnya. Waktu untuk melaksanakan zakat fitrah itu ada 5. Apa saja ya? Yang pertama adalah waktu mubah atau boleh, yaitu tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua adalah waktu wajib, yaitu akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang ketiga adalah waktu afdal atau lebih baik, yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang keempat adalah waktu makruh. Waktu makruh ini yaitu sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Dan yang kelima adalah waktu haram, yaitu setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Nah, orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8. Siapa saja ya? Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan serta tidak ada yang menanggung kebutuhan hidupnya. Nomor 2 adalah miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nomor 3 adalah amil. Amil adalah orang yang mengurusi zakat. Yang nomor 4 adalah mu'alaf. Mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah budak atau hamba sahaya. Yang keenam adalah gharim. Gharim ini adalah orang yang berhutang untuk tujuan atau kepentingan yang baik. Yang ke-7 adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang untuk kepentingan di jalan Allah. Dan yang ke-8 adalah ibnu sabil.
Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk tujuan yang baik. Kalau kita melaksanakan zakat fitrah ini, ada niatnya. Niat zakat fitrah adalah nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an-nafsi fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu ain karena Allah Ta'ala. Sedang cara untuk memberikan zakat fitrah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita memilih makanan pokok yang akan kita berikan. Yang kedua, makanan pokok tersebut kemudian ditakar sesuai ketentuan, yaitu 2,5 kg atau 1 syak atau 3,1 liter. Dan yang ketiga adalah kita berdoa dan berniat zakat fitrah. Yang keempat, zakat fitrah itu diserahkan langsung kepada yang berhak menerima atau diserahkan kepada panitia zakat, baik panitia zakat di masjid maupun di mushola. Anak-anakku, tadi kita sudah mengamati dan menyimak tayangan video materi tentang zakat fitrah. Selanjutnya Ibu Guru akan mengajak anak-anakku untuk bertanya jawab ya. Anak-anakku, apa yang dapat diketahui dari video tentang zakat fitrah tadi anak-anakku? Oke, Fauzan. Mengetahui 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat fitrah. 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Ada apa? Ada siapa saja di situ? Fakir, miskin, amil, mualaf, gharib, ibnu sabil, fisabilillah. Oke, masih ada anakku yang diketahui dari video tadi? Rafa. Tata cara menunaikan zakat fitrah. Oke, tata cara menunaikan zakat fitrah. Berupa apa yang dibayarkan zakat fitrahnya? Berupa beras sebanyak 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras. Ada lagi anakku yang didapatkan dari video? Oke, Alia. Dapat mengetahui niat dan artinya. Dapat mengetahui niat dan artinya. Ya, oke. Apa artinya zakat fitrah? Fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Ya, fitrah menurut bahasa artinya fitrah atau suci. Oke, apa tujuannya zakat fitrah? Membersihkan diri dari dosa. Anak-anakku bisa dilihat di depan semuanya. Ibu akan menunjukkan sebuah kasus. Nah, kasus ini nanti anak-anakku diskusikan di dalam kelompoknya. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 3 orang anak. Di akhir bulan Ramadan hingga matahari terbenam, mereka kebingungan karena beras yang akan digunakan untuk membayar zakat fitrah hanya untuk 3 orang. Nah, mereka juga tidak cukup uang untuk membeli beras lagi. Sementara batas waktu membayar hingga sebelum sholat Idul Fitri. Anak-anakku akan berdiskusi kelompoknya. Namun sebelumnya kita ice breathing dulu supaya nanti pada saat berdiskusi bisa lebih semangat lagi ya. 4, 3, 2.
terdiri dari 3 kelompok beranggotakan 5 orang setiap kelompoknya. Ya, berdasarkan hasil asesmen awal tadi, 3 teratas itu yang pertama. Nerelia Salman bisa ke depan. Waktu tripod. Ya, yang kedua itu Sausan. Dan yang ketiga Fauzan. Yang lainnya ibu akan minta kalian berhitung 1 sampai dengan 3 ya, dimulai dari Rizkula. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, yang mendapatkan angka 1 bergabung dengan Nerelia Salman. Yang mendapatkan angka 2 itu Fauzan. Yang ketiga berteman dengan Fauzan. Silakan tetap duduk bersama bergabung dengan kelompoknya. Ya. Ada kelompokan di sini. Itu tetap kelompok ibu. Kelompok sama ibu di sini tuh karena Ya, setelah anak-anakku duduk bersama dengan teman-teman kelompoknya, ibu akan membagikan lembar kerja yang akan didiskusikan bersama di dalam kelompok. Lembar kerjanya ini bisa sebagai panduannya anak-anakku. Sudah dapat semua lembar kerjanya? Sudah. Oke, anak-anakku, setelah lembar kerjanya sudah di kelompok masing-masing, yang pertama-tama baca dengan baik kasus yang ada pada lembar kerja. Lalu anak-anakku kumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti yang ada di buku cetak atau artikel dari internet dengan menggunakan Chromebook atau handphonenya anak-anakku. Masukkan kata kunci di kolom pencarian yang bisa memudahkan anak-anakku dalam menemukan informasi terkait dengan kasus atau permasalahan. Yang perlu kalian perhatikan dalam memilih informasi atau referensi harus valid dan sesuai dengan kasus atau permasalahan yang sedang anak-anakku diskusikan. Memang dulu informasinya masing-masing mencari baik di buku ataupun di internet. Buka Google-nya atau Chrome-nya, ketikkan kata kunci yang ada di lembar kerja. Tiga orang anaknya sudah kehilangan, papa dan ibunya ada di mana? Anak-anakku, setelah terkumpulkan informasi dari berbagai sumber tadi, diskusikan bersama dengan kelompoknya untuk solusi yang paling sesuai menurut anak-anakku di dalam kelompok, sesuai dengan permasalahan yang sedang didiskusikan. Selanjutnya, sajikan hasilnya pada lembar kerja yang ibu guru tadi bagikan berupa laporan sederhana. Ya anak-anakku, setelah selesai semuanya, sekarang kita mempresentasikan hasil diskusinya anak-anakku. Nah, kelompok pertama yang ibu guru persilakan kelompoknya Nerelia Salman, silakan ke depan
Apabila nanti ada yang ingin bertanya, silakan diajukan pertanyaan atau tanggapan ya. Perkenalkan, saya Nurul Salman dari kelompok 1 yang berisi Alia, Zahra, Rafa, dan Rizkula. Saya akan mempersembahkan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, tentang kasus yang ada tadi, zakat fitrah hanya bagi yang punya kelebihan makanan pokok pada akhir Ramadan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Apakah ada kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan? Oke, silakan dipersilakan pertanyaan ada. Apakah berdosa jika zakat fitrah tidak dibayar? Sama sekali tidak berdosa, tetapi dianjurkan berbanyak zikir dan istighfar. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Nerevia Salman. Selanjutnya kelompoknya Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yud Alfa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Azahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Salsabila. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Keluarga ini berhak menerima zakat karena tergolong miskin. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan namun belum bisa mencukupi kebutuhannya. Maka karena itu keluarga ini berhak menerima zakat. Berikut hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan saja. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bawah akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, mereka tidak perlu memaksakan diri karena mungkin beras mereka tidak mencukupi, dan keluarga itu termasuk ke dalam golongan orang miskin yang memiliki harta yang tidak mencukupi. Mereka dapat membayar zakat semampu mereka. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya tutupi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Tempat. Semua kelompok sudah tampil dengan baik. Kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Berikut Ibu akan membagikan KPD yang dikerjakan secara mandiri. Silahkan anak-anakku. Kerjakan LKPD-nya. Tulis namanya anak-anakku di lembar kerja. Lalu setelah selesai dikumpulkan di mejanya Ibu Guru.
Oke, anak-anakku, setelah mengerjakan lembar kerja peserta didik, saatnya kita menyimpulkan bersama-sama. Apa kesimpulan pembelajaran materi zakat fitrah ini? Zakat fitrah merupakan pemberian sejumlah manfaat pokok oleh seorang muslim dengan ketentuan-ketentuan waktu menunaikannya dimulai dari akhir bulan Ramadan. Yang kedua, setelah matahari terbenam di akhir Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian zakat fitrah menggunakan bahan pokok atau bisa dikeluarkan. Dikeluarkan sebanyak berapa kilogram? 5 jika diletarkan 5 liter. Nah, orang yang paling utama menerima zakat fitrah itu adalah fakir dan miskin. Oke, selanjutnya kita sama-sama merefleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaannya anak-anakku setelah mengikuti pembelajaran zakat fitrah ini? Alhamdulillah, senang semuanya. Apa hal baik yang sudah didapatkan dari pembelajaran ini? Narelvia? Hal baik yang didapatkan dari pelajaran ini adalah saya memahami arti zakat fitrah, Oke. ketentuan-ketentuan zakat fitrah, dan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Oke, terima kasih anak-anak Narelvia sudah menyampaikan hal-hal baik yang sudah didapatkan dari pembelajaran zakat fitrah ini. Nah, apakah ada yang belum dipahami dari materi ini? Anak-anakku yang lainnya? Oke, tidak ada. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari infak dan sedekah. Jadi, Ibu mengharapkan anak-anakku belajar di rumah, membaca materi tentang infak dan sedekah dari buku atau internet. Ya, kita mengakhiri pembelajaran kita ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Kita menutup pelajaran ini dengan berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Marilah kita membaca doa untuk menutup pelajaran ini. Oke, anak-anakku, terima kasih atas partisipasinya mempelajari zakat fitrah dengan baik pada hari ini. Ibu ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.